bagi masyarakat, bagi para penegak hukum, pemerhati hukum yang peduli terhadap satu keadilan. Maka tengoklah secara arif dan bijaksana atas problema yang menimpa diri saya. Dan kemana saya harus minta keadilan, dan kemana saya minta perlindungan hukum terhadap diri saya. Mohon kiranya permasalahan ini yang disebut bitung berkah diungkap atas kebenarannya. Dan mohon kiranya aparat penyidik kepolisian, Mabes Polri maupun Polda Sulut, Propam kepolisian memeriksa, mengungkap fakta kebenaran permasalahan ini, agar dimintai keterangan oknum-oknum penyidik kepolisian yang mengenai permasalahan ini, khususnya penyidik kepolisian masalah ini, khususnya Bapak Asep Dermawan, Bapak Sungkono, AKBP Sungkono sebagai Kapolres, Bapak Frederik Pangmenan sebagai penyidik, Bapak Brigadir Dedi Supriyatna sebagai penyidik, Yohanes Lambe dan Syekh Bonde sebagai penyidik. Mohon diperiksa mereka dan diungkap permasalahan ini untuk mengungkap kembali atas fakta kebenaran. Diadakan penyidikan, dilidik untuk diungkap atas kebenarannya. Betapa menderitanya Pak seorang manusia, seorang ayah, seorang suami, tidak melakukan suatu kejahatan dan harus dipenjara dengan hukuman seumur hidup di dalam penjara. Mohon kiranya jika hukum benar-benar ada keadilan, mohon atas perkara ini diungkap untuk mencari kebenarannya. Karena selama ini, sampai sekarang ini pun, saya tidak melakukan terhadap apa yang disangkakan pada diri saya. Ataukah karena saya rakyat kecil, atau orang kecil, atau cuma seorang anggota polisi pangkat bawahan. Jadi saya begitu mudah untuk dipermainkan oleh hukum. Khususnya penyidik kepolisian melanggar permasalahan saya. Karena yang sangat saya sayangkan lagi, atas keterangan dokter, satu adalah dokter Jen Siwu SH DFF dan ahli forensik juga dokter Rumah Sakit Manimbu-Nimbu maupun Rumah Sakit Malarayang Manado. Dokter Jen ini adalah salah satu yang menangani pertama saat anak dan istri saya di visum luar di Rumah Sakit Manimbu-Nimbu pada tanggal 7 Januari 2008. Dokter J memberikan kesaksian secara lisan kepada saudara saya Bapak Haji Muhammad Tamin bersama rekannya satu yaitu Bapak Samto Hadi, menerangkan bahwa jam kematian dari anak istri saya adalah antara jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Yang sesuai dengan keterangan atas saya tinggalkan anak istri saya. Keterangan tersebut sudah diberikan secara tertulis dan keterangannya informasi diberikan kepada penyidik kepolisian. Tetapi saat itu betapa saya kagetnya lagi. Anak istri saya sudah di situ. Kemudian dibawa ke rumah sakit Malalayang Manado untuk diotopsi. Kemudian saat itu keluarga saya pun sempat bentrok, sempat adu argumen dengan Bapak Sungkono, Asep Dermawan, khususnya Bapak Haji Muhammad Tamin, dari sore sampai malam. Dan akhirnya anak istri saya pun saya izinkan untuk diotopsi. Karena untuk membantu pihak kepolisian untuk mengungkap permasalahan agar cepat terungkap. Kemudian sempat dibawa pulang lagi waktu itu. Yang jelas sudah di atas dari jam 11 malam. Anak istri saya cium, saya peluk di atas mobil, kemudian diberangkatkan ke rumah sakit Malalayang untuk diotopsi. Dan betapa kagetnya saya saat saya di persidangan. Keterangan daripada dokter forensik, Dr. Yohanes Malo, sarjana hukum DFF, dia mengatakan bahwa jam kematian anak istri saya dikatakan sebelum jam 5 pagi meninggal. Betapa saya kaget. Sedangkan anak istri saya tinggalkan berangkat kerja jam 5.40 dalam keadaan sehat walafiat. Tetapi Dr. J mengatakan, Dr. Yohanes Malo mengatakan meninggalnya sebelum jam 5 pagi.
Sedangkan dokter J mengatakan keterangannya jam 6 sampai jam 8 pagi. Berkirakan jam 7 pagi. Tetapi keterangan daripada dokter J tidak dipakai dalam BAP polisi, di kejaksaan sampai di persidangan. Dan yang dilampirkan hanya keterangan daripada dokter Yohanes Malo. Hanya keterangan sepihak dari Yohanes Malo. Yang akhirnya sampai sekarang saya belum bisa mendapatkan keadilan. Saya masih mendekam di penjara lapas Raja Bitung. Mohon kiranya sekali lagi, termasuk Bapak Presiden Negara Republik Indonesia yang menyaksikan atas keluhan rakyat Bapak ini, baik Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kompolnas, Komnas HAM, Departemen Hukum dan HAM, Menteri Hukum dan HAM, dan media-media yang ada di Indonesia, Menteri Hukum dan HAM, yang melihat atas tangisan rakyat Bapak. Mohon kiranya secara arif dan bijaksana, tengoklah atas problema hukum yang menimpa terhadap diri saya. Yakin saya memohon adanya keadilan hukum terhadap diri saya. Atas musibah yang disebut Bitung berdarah, mohon diungkap kembali, diadakan penyelidikan untuk mengungkap suatu fakta kebenaran atas penyidikan kepolisian yang menzalimi diri saya. Karena saya sangat yakin dan percaya suatu kebenaran pasti akan muncul, tidak akan mungkin tidak. Dan bahkan pelaku sendiri pun sudah mengakui apa yang dilakukan. Karena intimidasi, dianiaya oleh penyidik kepolisian dengan kekerasan. Kemudian saya mohon kiranya bagi pemerhati hukum agar kiranya tengok secara arif dan bijaksana atas problema yang menimpa diri saya ini. Sian Pak, betapa menderitanya orang yang tidak melakukan suatu kejahatan dan harus menderita, dihukum dalam penjara dengan bertahun-tahun atas kekuasaan hukum. Kasihan keluarga saya pun, mertua saya pun ikut tersiksa atas penderitaan ini. Yang jelas sampai sekarang pun anak istri saya meninggalkan saya, kami tidak ada permasalahan sekecil apapun. Kami tidak ada permasalahan. Rumah tangga pun sangat harmonis dan rukun. Istri saya pun sangat menyayangi saya. Kami merasa bahwa ini semua adalah rekayasa daripada keterangan pelaku maupun saksi lain yang menjerat saya, yang karena sudah diintimidasi, karena sudah dianiaya oleh penyidik kepolisian untuk menjerat saya. Mungkin hal itu. Terima kasih.